Yang pertama, mandub atau sunat. Sunat bagi makmum itu membersamai imam ketika salat. Wa dzalika fit ta'min, dan yang demikian itu pada bacaan amin. Sudah tadilah pada bacaan amin. Kemudian wasana, pada bacaan sana, indal kunuti, ketika membaca kunut. Sana itu pujian, ya, pujian kepada Allah Ta'ala ketika membaca kunut. Kunut itu bacaan kunut yang kita baca pada sholat subuh itu, ya, terbahagi kepada beberapa bagian. Ada mengandung doa, ada mengandung tsana, ya kan, ada mengandung sholawat. Pada bacaan yang pertama, yang 5 yang pertama itu mengandung doa. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Nah, itu 5 yang pertama itu mengandung doa. Adapun setelahnya, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, dan seterusnya, itu ya disebut dengan sana, pujian. Isinya itu pujian. Makanya makmum, ya, atau imam membaca sir. Ya. Jadi makmum juga membaca, ya, bersama-sama dengan imam. Isinya mengandung pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya, sesungguhnya engkau ya Allah taqdi, ya. Taqdi, engkau menghukum, wala yuqda 'alaik, ya, tidak, ya, dihukum, menghukumkan, bukan dihukumkan. Wala yadhillu man walait, sesungguhnya engkau ya Allah yadhillu, menghinakan orang yang berpaling dari engkau. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa la yadhillu man walait. Ya, sesungguhnya engkau wala yadhillu man walait, dan engkau tidak menghinakan orang yang menjadikan engkau sebagai kekasihnya. Wala ya'izzu man 'adait, dan engkau tidak memuliakan orang yang menjadikan engkau sebagai musuh, dan seterusnya. Kemudian ketika sampai pada bacaan sholawat, nah di sini imam membaca dengan jahar lagi, karena sholawat itu mengandung doa. Ketika imam membaca sholawat di dalam kunut, apakah makmum itu membaca sholawat juga atau mengaminkan? Nah di sini, ya, ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan aminkan, ya, aminkan. Ada juga yang berpendapat baca juga sholawat. Ya, baca juga salawat. Tapi kalau imam membaca jahar, cukup makmum mengaminkan. Tapi kalau imam membaca sir pelan, nah imam baca juga salawatnya. Baca salawat. Tapi kebanyakannya ketika imam membaca kunut dari awal, kan? Dari awal, hampir-hampir
ya, sedikit yang mengaminkan, sedikit yang mengaminkan. Ya. Allahumma hdina fi man hadait. Hampir-hampir imam kada mendengar, ya, cuman imam sangat baik aja, ya, membaca aminnya pelan, ya, mengaminkannya pelan, ya, sehingga tidak terdengar oleh imam. Aminkan aja, aminkan, ya, nyaring, ya, seperti kita mengaminkan doa biasanya. Sampai bacaan salawat, aminkan juga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Kemudian sunat membersamai imam ketika di dalam sholat itu pada ketika memohon atau berdoa untuk meminta rahmat. Kapan meminta rahmat ini? Ketika imam atau orang yang sembahyang itu membaca ayat yang mengandung rahmat. Membaca ayat yang mengandung rahmat. Sunat meminta untuk diberikan rahmat. Ketika imam memohon rahmat, ya, makmum juga memohon. Atau seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya, ada bacaan-bacaan zikir, ya, yang disunnahkan bagi imam maupun makmum untuk dibaca, ya. Zikir ini atau doa ini berkaitan dengan salat, Nah, seperti ini tadi, ya. Ketika melalui atau membaca ayat yang mengandung rahmat, minta rahmat. Atau ketika membaca ayat yang ada di surah At-Tin, yaitu alaisallahu bi ahkamil hakimin. Akhir surah Tin itu. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maka sunat membaca bacaannya bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ya. Ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin itu kan artinya itu, ya, bukankah aku, kata Allah Ta'ala, ya, orang yang paling bijaksana di antara orang yang bijaksana. Itu kan maknanya. Kemudian kita menjawab bala, ya, iya ya Allah. Ya, bala itu iya, bukan bala musibah lah. Iya wahai Allah, wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, aku terhadap yang demikian minasyahidin, termasuk orang yang menyaksikan. Maksudnya kita mengikrarkan di dalam hati bahwasanya Allah Ta'ala sungguh benar-benar, ya, zat yang maha bijaksana di antara orang yang bijaksana. Kemudian hukum yang kedua di dalam makmum membersamai imam di dalam salat, haram, kemudian batal sembahyangnya. Haram, batal sembahyangnya, tidak sah sembahyangnya. Kapan? Wadzalika fi takbiratil ihram. Yang demikian, ya, pada bacaan takbiratul ihram. Makmum membersamai imam ketika takbiratul ihram imam. Ya.
ya, meimbai imam di dalam takbiratul ihram. Nah, ini haram dan kada sah, batal sembahyangnya. Ya, batal sembahyangnya. Nah, lain halnya kada tahu, yang kada tahu oleh bapak. Haram dan kada sah. Ya. Yang ketiga, mukhtalafun fih, hukumnya diikhtilafkan. Ya, ada diperselisihkan ulama hukumnya. Yang ketiga ini ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan sah. Kapan? Wadzalika fis salami, yang demikian itu pada masalah salam. Ketika salam, membersamai imam ketika salam. Ya, assalamu alaikum, ini ya makmumnya assalamu alaikum juga. Ya. Nah, ini ya, ada yang mengatakan batal sembahyangnya, ya, ada yang mengatakan sah. Cuman yang mu'tamadnya tetap sah. Ya. Berarti hukumnya makruh aja. Dan yang keempat, hukum membersamainya makmum terhadap imam ketika sholat makruh, hukumnya makruh. Kapan? Wadzalika fil aqwali wal af'ali. Yang demikian ya pada setiap bacaan sholat dan perbuatan sholat. Ya. Imam baca Fatihahnya baca Fatihah juga. Nah, ini makruh. Imam baca ayatnya baca ayat juga. Ya. Sunnahnya kan imam membaca ayat, makmum mendengarkan. Ya. Nah, kecuali bacaan imam itu kada jelas. Kada jelas bacaan ayat misalnya, kada jelas apa yang dibaca imam ini. Maka sunnah bagi makmum membaca ayat. Misalnya hujan lebat. Nah, lebat. Sehingga bacaan imam ini kada jelas terdengar oleh makmum. Makmum yang di ujung sana. Maka bagi makmum yang tidak jelas mendengar bacaan imamnya, nah sunnah dia membaca ayat. Atau membersamai imam di dalam perbuatan salat. Perbuatan salat. Imam ruku juga bimbai. Imam i'tidal juga. Nah, ini makruh. Kalau sampai mendahului imam 2 rukun, ya. Mendahului imam 2 rukun, nah batal sembahyangnya. Yang ke-74, di antara sunnah-sunnah salat al-jahru bit-ta'mini fil jahriyah. Ya, membaca secara nyaring bacaan amin pada salat yang dibaca nyaring. Seperti salat subuh, salat maghrib, salat isya, 2 rakaat yang pertamanya. Kemudian salat Jumat. Ya, salat-salat yang dibaca secara jahar. Maka bacaan aminnya pun secara jahar, nyaring. Maksud jahar di sini ya orang yang di samping ya mendengar dengan bacaan kita tuh masuk jahar sudah. Baik imam maupun makmum. Ya, salat berjamaah maupun salat sendirian. Ya, ketika membaca salat yang dilaksanakan secara jahriyah, 2 rakaat pertama dibaca nyaring, maka bacalah nyaring juga bacaan aminnya.
Yang ke-75, as-sukutu baina akhiril Fatihati wa amin. Bertahan ya, sukut di antara akhir Fatihah dan amin. Akhir Fatihah apa? Ya, kalimat waladdallin. Ada jeda dulu. Ada jeda. Ya. Jedanya ini, sukutnya ini, ya, qadarnya berapa lama? Ayyakuna yang ke-76, ayyakuna biqadri subhanallah. Ya, diamnya, ya, sukutnya antara akhir Fatihah dengan bacaan amin itu sekedar bacaan subhanallah. Ya, sekedar bacaan subhanallah, subhanallah. Ya, itu kalau belum perhatikan bacaan, ya, subhanallah itu sekitar 2 detik. Sekitar 2 detik baru kita membaca amin. Ya, kita membaca amin. Jangan imam, ya, hanyar waladdallin amin langsung disambut. Nah, ini enggak ada sukutnya ini, ya kan. Apalagi imam belum tuntung lagi waladdallin sampai waladdallin, sambutnya sudah amin. Nah, ini ya. Jadi, ini biasanya tarawih, ya, kalau sholat tarawih, ya, mau cepat-cepat selesai. Yang ke-77, ayyaqula ba'da waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Dan sunnah membaca setelah bacaan waladdallin, apa yang dibaca? Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Nah, ini yang ditanyakan kemarin. Ya, yang ditanyakan kemarin. Nah, apa hukumnya membaca setelah Fatihah, akhir Fatihah, bacaan Rabbighfirli wa liwalidayya. Sering kan kita mendengar itu. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kalau hadisnya itu sampai Rabbighfirli aja, ya. Di khabarin hasanin annahu sallallahu alaihi wasallam qala aqiba waladdallin Rabbighfirli amin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setelah beliau mengucapkan waladdallin, ya, Nabi membaca Rabbighfirli. Rabbighfirli. Nah, bacaannya sampai situ aja doanya. Ya Allah, ampunilah bagiku. Kemudian lalu beliau membaca amin. Cuman kata ulama, law zada ala dzalika wa liwalidayya wa li jami'il muslimin lam yadur. Ya, seandainya ditambah kalimat Rabbighfirli itu, ya, tambahannya apa? Wali walidayya wali jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah bagiku dan bagi kedua orang tuaku dan sekalian muslimin. Ya, hukumnya apa? Lam yadur, kada mengapa, ya. Salatnya sah aja. Cuman kalau imam misalkan waladdallin kemudian membaca Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin, kepanjangan jedanya, ya. Panjangan. Jangan. Ya kalau hendak Rabbighfirli bercepat, ya Rabbighfirli. Tapi sunnah membaca doa ini ketika akhir Fatihah lah bagi orang yang membaca Fatihah juga. Ya, bagi yang membaca Fatihah, ya. Makmum kada usah ketika imam waladdallin, kada usah Rabbighfirli. Ya. Ya. Makmum fokus untuk, ya, berusaha untuk membersamai imam ketika amin, kada usah membaca Rabbighfirli. Ya. Yang disunahkan ini yang membaca Fatihah, ya kan. Ya.
nanti giliran makmum membaca Fatihah, nah silahkan baca Rabbighfirli itu. Ya, ketika giliran membaca Fatihah. Yang ke-78 as-sukutu baina amin was surah. Bertahan sukut di antara bacaan amin dan surah. Di antara bacaan amin dan surah. Jadi amin. Bertahan dulu. Qadarnya berapa lama sukut antara bacaan amin dan surah ini? Ayyakuna biqadri subhanallah. Sama. Diamnya itu sekedar bacaan subhanallah. Ya. Diamnya sekedar bacaan subhanallah. Yang ke-80, ayyutilal imamus sukuta baina amin was surati fi salatil jahriyah. Ya, seorang imam ya, memanjangkan ya, agak memanjangkan, melamakan sukut ya, bertahan di antara bacaan amin dan bacaan surah ya, di dalam salat jahriyah ya, di dalam salat yang dibaca nyaring. Nah, ini khusus bagi imam. Ya, khusus bagi imam. Ketika melaksanakan salat jahriyah, ya, 2 rakaat yang pertama, salat subuh, salat maghrib, ya, salat isya atau salat Jumat, sukutnya, bertahannya antara bacaan amin dan surah itu agak lama. Agak lama. Kalau salat yang dilaksanakan secara sir, ya, bacaan Fatihahnya pelan, nah itu sukutnya sekedar subhanallah aja. Sukutnya sekedar subhanallah. Salat yang dilaksanakan jahriyah secara jahar, bacaan Fatihah ayatnya nyaring, ya, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Nah, sukutnya agak panjang. Agak panjang. Nah, terus panjangnya itu kadarnya berapa lama? Yang ke-81 ayyakuna biqadril Fatihati. Ya. Diamnya imam itu ya, ketika antara amin dan surah biqadril Fatihah, sekedar bacaan Fatihah. Sekedar bacaan Fatihah. Ya. Nah, berapa detik tuh bacaan Fatihah itu? Seitu imam tuh ya bertahan. Misalnya 10 detik atau kurang lebihnya ya. Kenapa? Ya, imam sukutnya agak lama antara bacaan amin dengan surah ketika melaksanakan salat jahriyah. Ya, karena supaya untuk memberi kesempatan bagi makmum membaca Fatihah. Ya, membaca Fatihah. Ya paling tidak ya, sebahagian Fatihah itu dibaca oleh makmum sudah. Ya. Jadi ketika makmum membaca ayat, fokusnya makmum ini memperhatikan, mendengarkan bacaan imam aja lagi. Ya. Jangan ketika imam sukutnya agak lama, barangkali ujar makmum nih, imamnya menghayal, ya, menghayal atau bingung makmumnya, bingung memilih ayat apa yang dibaca. Ya. Ya. Kebingungan, kayaknya imam nih yang memilih ayat-ayat mana yang dibaca. Ya, ya padahal sunnah diamnya agak lama, sekedar bacaan Fatihah. Di samping itu juga kalau imam nih apa namanya
kelupaan membaca ayat, kan bisa makmum mengingatkan. Karena makmum tadi sudah fokus dia mendengarkan bacaan ayat imam. Ya. Kalau dalam keadaan imam membaca ayat, makmum membaca Fatihah, bisa kada fokus memperhatikan bacaan imam. Ya. Ketika imamnya tersalah, kada ingat menyambung ayat, nah makmumnya pun bisa kada bisa ya mengingatkan, ya menyambungkan ayatnya. Yang ke-82, ay yashtaghil al-imamu fi sukuti bi dzikrin. Ketika sukut, ya, ketika imam sukut tadi, ya, hendaknya imam itu menyibukkan dirinya dengan membaca zikir. Ya, jadi imam tadi di dalam sukut itu, ketika sukut, diam antara bacaan amin dan bacaan surah, bukan semata-mata diam, tapi membaca zikir. Membaca zikir. Wal istighalu bil qiraati aula. Dan menyibukkan dirinya imam ketika sukut tadi dengan membaca ayat itu lebih afdal, lebih aula, lebih utama. Ya, ketika diam tadi imam membaca ayat itu lebih utama daripada zikir yang lain. Ya. Kalau ulun pribadi ketika sukut itu, diam itu, ulun membaca ayat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Itu di rakaat yang pertama, ya. Ayat yang ada di surah An-Naml ayat 19. Dan ini yang dipraktekkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian di rakaat yang kedua, disukut pada rakaat yang kedua, ya, baca ayat yang ada di surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya, ayatnya kurang lebih sama dengan yang di surah An-Naml tadi, cuma ujungnya aja yang beda. Yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu ayat tapi mengandung doa. Ayat mengandung doa. Jadi bukan semata-mata diam tanpa ada zikir, tanpa ada yang dibaca. Ya. Dan membaca ayat itu lebih utama. Ya. Di samping itu supaya juga jedanya lamanya itu rata. Kalau ada yang dibaca itu kan ya bisa rata. Kalau tidak ada yang dibaca bisa kelamaan, ya, jedanya atau kurang. Nah, kalau sudah ada patokan yang dibaca itu rata jedanya. Yang ke-83, antakunal qira'atu awi dzikru sirran. Jadi bacaan ayat tadi yang dibaca imam ketika sukut antara amin dan surah itu dibaca dibaca pelan. Ya, dibaca pelan. Ya, mungkin jamaah ketika imam ya sukut itu ada mendengar cuman kurang jelas, ya. Karena itu dianjurkan bacaannya sir.
Yang ke-84 mura'atu tartibil mushafi fima yaqra'u minal Qur'an fi hadha sukuti wa ma yaqra'u ba'da al-Fatihati. Ya. Memelihara urutan susunan mushaf Quran ya, ketika membaca ayat. Jadi susunannya itu bila susunannya terdahulu, nah baca di rakaat yang pertama. Susunannya yang belakang baca di rakaat yang kedua. Jangan sungsang. Ya, jangan dibaca sungsang. Sungsang tahu lapian lah. Sungsang. Orang Banjar pahamnya. Sungsang itu membaca ayat dari bawah ke atas gitu nah. Yang rakaat pertama dibacanya misalkan ya qul a'udzu birabbin nas. Rakaat yang kedua qul a'udzu birabbil falaq. Ya, ini kan dari bawah ke atas. Sunnahnya itu berurutan sesuai mushaf. Ya, susunan mushaf. Misalkan wadduha di rakaat yang pertama, rakaat kedua apa? Misalnya setelahnya itu alam nasyrah kah? Ya, atau ayat apa surah setelahnya kah? Wattin kah? Nah, sunnahnya sesuai urutan mushaf, tertib mushaf. Cuman kalau misalkan bacaan ayatnya sungsang, ya sah aja salatnya, cuman makruh kan. Makruh. Yang ke-85 daripada sunnah-sunnah salat kaunuhu aqibahu. Keadaan surah itu dibaca setelah Fatihah. Setelah Fatihah. Langsung setelah Fatihah. Apa namanya? Ayat itu dibaca setelah Fatihah. Oh, keadaannya membaca ayat tadi setelah zikir yang dibaca imam. Ya, setelah zikir yang dibaca imam ketika sukut itu. Kemudian sunnah yang selanjutnya 86 qira'atu syai'in minal Qur'an ba'da al-Fatihah, membaca sebahagian ayat daripada Al-Qur'an setelah Fatihah. Ini sunnah. Ya, membaca ayatnya itu sunnah. Ya, membaca ayatnya sunnah. Cuman catatannya selain Fatihah lah. Selain Fatihah. Selain Fatihah. Ya. Kalau yang dibacanya setelah Fatihah yang rukun itu Fatihah juga yang dibacanya. Nah ini kada hasil pahala sunnah. Ya kan? Kada hasil pahala sunnah. Ya. Ya. Jadi kesunahan membaca ayat di dalam sholat itu ya, selain ayat atau surah Fatihah. Jangan surah Fatihah juga yang dibaca. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah juga yang dibaca. Nah, ini kada hasil pahala sunnah, kada ya. Ya, law karrara al-Fatihata fa innaha la tujzi'uhu. Nah, ya. Tapi ada sah dapat pahala sunnah bacaan Fatihah juga setelah Fatihah itu orang yang kada hafal lagi ayat selain Fatihah. Orang yang kada hafal lagi ayat selain Fatihah, kada ada hafalan lagi. Satu aja Fatihah aja hafalan. Nah, supaya dapat pahala sunnah baca Fatihah itu. Ya. Ya kada ada hafalan lagi, Fatihah itu aja hafalan. Nah.
ada jalan lain lagi, udah baca Fatihah sudah. Ya. Adalah, ada yang penting anak pencarian kan, ya kan. Fatihah aja yang hafal, ya. Ya. Isyraq kita jam berapa? Ya. Kalau di aplikasi itu terbitnya jam 6.13. Jam 6 lewat 13 kalau di aplikasi HP itu. Ya. Jadi yang ulun pahami dalam masalah apa namanya syuruk atau isyraq itu, di sini kan bacaannya apa itu? Bacaannya syuruk. Syuruk itu ya ketika matahari mulai muncul atau menandakan waktu subuh itu sudah habis. Itu kan waktu-waktu itu nah, ya kan? Zuhur ke asar. Ya, zuhur ke asar. Ya, zuhur ke asar. Sampai asar kan menandakan waktu zuhur itu habis. Ya kan? Kemudian zuhur asar ke maghrib. Ya. Maksudnya maghrib itu menandakan waktu asar habis sudah. Kemudian asar ke isya. Ya kan? Maghrib ke isya. Sampai ke isya menandakan waktu maghrib itu habis. Nah, kemudian isya ke subuh, panjang nih kan. Sampai waktu subuh ya menandakan waktu isya itu habis. Nah, dari subuh ini kapan habisnya waktu subuh itu? Habisnya waktu subuh itu kapan? Sampai syuruk ini habis sudah waktu subuh. Kemudian kita sunnahnya melaksanakan sholat isyraq itu kapan? Mulai syuruk itu sekitar lebihkan 16 menit. Nah, baru masuk waktu syuruk. Nah, itu bang yang ulun pahami kan? Ulun pahami. Kalau ini dikatakan waktu isyraq, syuruk ini nah. Ya, dikatakan waktu isyraq, berarti subuh itu sudah habis sebelumnya. Ya, berarti waktu subuh itu sudah habis sebelumnya. Ya, minimal 16 menit sebelumnya subuh itu sudah habis. Sudah habis. Sedangkan ini kan jam digital ini kan ya, menandakan waktu-waktu sholat itu. Nah, ini sampai sini, zuhur sampai sini kan, asar sampai sini ya, subuh sampai syuruk ya kan. Subuh, mulai awal subuh sampai waktu syuruk, itulah waktu subuh. Ya, jadi kalau sebelum syuruk ya kan, belum lagi nih terlambat sholat subuh, ya masih adaan lagi, bukan qadhaan lagi, masih adaan. Kalau misalkan ini dikatakan waktu isyraq, ya kan, berarti waktu subuh itu sebelumnya sudah habis. Ya, sebelum ya ini sudah habis, ya, habis. Cuman kalau ulun lebih cenderung kepada ini waktu syuruk ini menandakan waktu subuh sudah habis. Jadi untuk melaksanakan sholat isyraqnya kita lebihkan 16 menit daripada ini. 16 menit. Lebih 16 menit. Nah, di situ juga waktu sholat duha masuk juga setelah kita melaksanakan sholat isyraq itu. Ya. Jadi diharamkan sholat ketika terbit itu, ya pas terbit. Ini kan waktu ini sebelumnya kan masih waktu subuh itu, ya
masih waktu subuh. Kalau dikatakan ya batas yang tertulis waktu yang tertulis di syuruk itu dikatakan habis waktu subuh. Ya, berarti sebelum syuruk itu waktu subuh masih ya, boleh masih. Ya, cuman kalau misalnya kan ini dikatakan tadi waktu isyraq, berarti sholat subuhnya itu ndak ada batas, maksudnya ndak ada tertulis batasnya, ya kan? Kalau dikatakan ini waktu isyraq, yang tertulis di situ. Ya. Nah, sampai 16 menit kalau sesudahnya. Sebelumnya kan waktu subuh. Sebelumnya waktu subuh. Pas terbit, nah di situ yang tahrim itu, yang haram sholat itu. Ya, ya langsung nyambung. Karena ketika matahari terbit itu kan, ya pada ketika itu orang yang menyembah matahari itu mereka menyembah. Ya. Sedikit lagi, ya. Yang ke-87 ayyakuna ghairal Fatihah. Ini sudah adalah ayat yang dibaca setelah Fatihah itu bukan atau selain Fatihah. Yang ke-88 ayyaqra'a thalatha ayatin fa aktsara. Minimal membaca ayat itu tiga ayat. Ya, 3 ayat. Minimal tiga ayat atau lebih, ya, lebih. Karena sekurang-kurangnya surah itu terdiri dari 3 ayat. Yang ke-89 antakuna qiraatul Quran ba'dal Fatihati fi subhi. Ya, bacaan ayat yang dibaca secara nyaring itu ya pada salat subuh. Wal aulayaini min sairi salawati, dan 2 rakaat yang pertama ya daripada sekalian salat-salat yang lain. 2 rakaat yang pertama salat yang dibaca jahar. Salat maghrib, salat isya, salat Jumat. Nah, illal ma'mum, melainkan makmum idza sami'a qira'ata imamihi. Kalau makmum kada disunahkan membaca ayat. Ya, tidak disunahkan membaca ayat. Yang disunahkan bagi makmum mendengarkan bacaan ayat imam. Nah, kecuali tadi ada pada kasus-kasus tertentu. Misalkan makmum tidak mendengar secara jelas bacaan imamnya disebabkan atau dikarenakan hujan lebat misalnya, hujan lebat sehingga bising. Nah, imam yang di belakang misalnya ya kurang jelas mendengar bacaan ayatnya imam, maka baca sunat dibaca. Atau imam makmumnya yang di belakang imam sendiri ya tidak jelas mendengar bacaan ayat imam, nah maka baca, ya kan. Baca. Kemudian yang ke-90 wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat diamalkan. Dan mudah-mudahan sebab kita duduk di majelis ilmu ini dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyyatin salihah jami'ah li khairatid dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairil bariyati al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.